Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba senang banget tanpa alasan? Atau justru sedih dan lemas padahal nggak ada yang salah? Bisa jadi, itu karena hormon kamu. Hari ini kita akan membahas 4 hormon yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Mereka adalah dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Gimana cara kerjanya? Dan gimana cara kita bisa mengaktifkannya secara alami? Simak sampai akhir, karena kamu akan menemukan cara-cara sederhana yang bisa bikin hidupmu lebih bahagia secara ilmiah. Kebahagiaan seringkali dianggap sebagai perasaan subjektif, namun secara biologis, kebahagiaan dipengaruhi oleh berbagai senyawa kimia di otak, terutama hormon dan neurotransmitter. Di antara banyaknya zat kimia tersebut, 4 senyawa utama sering disebut sebagai hormon kebahagiaan: dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Keempatnya memainkan peran vital dalam membentuk emosi positif, motivasi, kenyamanan, hingga rasa keterikatan sosial. Di video ini, kita akan mengulas masing-masing hormon secara mendalam, disertai temuan ilmiah yang mendukungnya. Kebahagiaan bukan cuma soal perasaan, tapi juga proses biologis yang terjadi di dalam otak. Ada 4 zat kimia utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan rasa bahagia. Para ilmuwan menyebutnya The Happiness Quartet, yaitu dopamin si motivasi dan penghargaan, serotonin si stabilitas emosi, endorfin si penghilang rasa sakit alami, dan oksitosin yang merupakan hormon cinta dan kepercayaan. Yuk, kita bahas satu persatu dan gimana kita bisa mengaktifkan mereka secara alami. Pertama, dopamin, hormon motivasi dan penghargaan. Dopamin sering disebut sebagai hormon motivasi. Saat kamu mencapai sesuatu baik besar maupun kecil, dopamin dilepaskan dan kamu merasa puas. Yang menarik, dopamin bahkan bisa keluar sebelum kamu mencapai tujuan. Saat kamu mengantisipasi hasil yang menyenangkan, otak sudah mulai memproduksinya. Dopamin dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang yang sangat berperan dalam sistem penghargaan otak atau reward system. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan seperti menyelesaikan tugas, makan makanan enak, atau menerima pujian, dopamin dilepaskan, menghasilkan sensasi senang dan motivasi untuk mengulang perilaku tersebut. Dopamin dihasilkan terutama di area otak bernama ventral tegmental area VTA dan disalurkan ke bagian otak lain seperti nucleus accumbens dan prefrontal cortex. Sebuah studi dalam Nature Neuroscience tahun 2001 menunjukkan bahwa dopamin tidak hanya dilepaskan saat penghargaan diterima, tapi juga saat seseorang mengantisipasi penghargaan. Kekurangan dopamin dikaitkan dengan kondisi seperti depresi dan penyakit Parkinson. Sementara kelebihan dopamin sering dikaitkan dengan skizofrenia. Cara meningkatkan dopamin secara alami diantaranya menyusun tujuan kecil dan mencapainya, meditasi dan olahraga teratur, tidur cukup, dan konsumsi makanan tinggi tirosin seperti pisang, telur, dan keju. Studi dari Nature Neuroscience menemukan bahwa sistem dopamin aktif saat seseorang mengantisipasi penghargaan, bukan hanya saat menerimanya. Kedua adalah serotonin, si hormon stabilitas mood dan keseimbangan emosi. Kalau kamu pernah merasa cemas atau sedih tanpa alasan jelas, bisa jadi kadar serotonin kamu sedang rendah. Serotonin membantu menjaga kestabilan emosi, nafsu makan, dan tidur. Yang mengejutkan, 90% serotonin justru berada di saluran pencernaan, bukan di otak. Serotonin berperan besar dalam mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan persepsi rasa sakit. Kadar serotonin yang seimbang menghasilkan perasaan tenang, puas, dan stabil secara emosional. Sebaliknya, kadar serotonin rendah dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Sekitar 90% serotonin sebenarnya tidak berada di otak, tetapi di saluran pencernaan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors seperti fluoxetine bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak untuk mengatasi depresi. Studi dalam The Lancet Psychiatry tahun 2018 menunjukkan bahwa terapi psikologis dan farmakologis yang meningkatkan serotonin efektif dalam menangani depresi ringan hingga sedang. Cara meningkatkan serotonin secara alami dengan paparan sinar matahari, mendapatkan vitamin D, meningkatkan sintesis serotonin, olahraga aerobik seperti berlari dan bersepeda, makanan kaya triptofan seperti kacang-kacangan, kalkun, salmon. Praktik mindfulness dan gratitude journaling juga dapat meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, endorfin adalah hormon penghilang rasa sakit dan pencipta euforia. Endorfin adalah opioid alami tubuh kita, dilepaskan saat kita merasa sakit, stres, atau setelah olahraga berat.
Itulah kenapa olahraga bikin kita merasa lega dan nyaman. Kamu pernah ketawa sampai sakit perut. Itu juga efek endorfin. Endorfin adalah opioid alami tubuh yang dilepaskan sebagai respon terhadap stres atau rasa sakit, memberikan efek seperti morfin. Endorfin mengurangi nyeri dan menimbulkan rasa euforia. Endorfin juga terlibat dalam efek Roener-Ishig yang dirasakan pelari setelah olahraga intens. Endorfin berikatan dengan reseptor opioid di otak, mengurangi persepsi rasa sakit. Penelitian oleh Booker et al. Tahun 2008 yang menggunakan PET scan menunjukkan peningkatan endorfin di otak setelah latihan intens. Selain rasa sakit, tertawa, seks, dan makan makanan pedas juga merangsang pelepasan endorfin. Cara meningkatkan endorfin secara alami dengan tertawa dan menonton komedi, makan coklat hitam atau makanan pedas, berolahraga secara teratur, atau meditasi dan relaksasi. Yang keempat, oksitosin, si hormon cinta dan keterikatan sosial. Oksitosin dikenal sebagai hormon cinta. Ia dilepaskan saat kita menyentuh orang lain, berpelukan, atau bahkan saat berinteraksi sosial yang hangat. Selain meningkatkan ikatan emosional, oksitosin juga menurunkan stres dan meningkatkan kepercayaan. Oksitosin dikenal sebagai hormon pelukan atau hormon cinta karena dilepaskan saat terjadi sentuhan fisik, terutama saat berpelukan, bercinta, dan interaksi sosial yang positif. Hormon ini memperkuat rasa keterikatan dan kepercayaan antar manusia. Oksitosin diproduksi di hipotalamus dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis posterior. Sebuah studi oleh Kosfeld et al. Tahun 2005 menunjukkan bahwa pemberian oksitosin secara intranasal meningkatkan kepercayaan antar peserta eksperimen. Dalam hubungan romantis, kadar oksitosin meningkat saat pasangan berpegangan tangan atau berciuman, memperkuat ikatan emosional. Cara meningkatkan oksitosin secara alami dengan pelukan dan kontak fisik hangat, hubungan sosial yang positif dan mendalam. Memberi dan menerima kasih sayang atau meditasi cinta kasih. Bayangkan kalau kamu bisa mengaktifkan keempatnya setiap hari, betapa bahagianya hidupmu. Depresi sering dikaitkan dengan rendahnya kadar serotonin dan dopamin. Gangguan kecemasan sosial mungkin berhubungan dengan rendahnya oksitosin. Penelitian tentang penggunaan oksitosin sintetis sedang dikembangkan sebagai terapi tambahan untuk autisme dan gangguan interaksi sosial lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa praktik teratur seperti meditasi dan olahraga dapat mengubah struktur otak dan meningkatkan produksi hormon-hormon bahagia. Secara alami, kebahagiaan bukan hanya soal emosi, tetapi juga proses biologis kompleks yang melibatkan kerjasama berbagai senyawa kimia di otak. Dengan memahami peran dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin, kita bisa mulai menerapkan kebiasaan yang menunjang keseimbangan hormonal dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Langkah kecil seperti tertawa, berolahraga, bersyukur, dan menjaga relasi sosial ternyata punya pengaruh besar terhadap kimia otak kita. Kebahagiaan sejati bukan hanya soal mencari, tapi juga soal menciptakan. Kebahagiaan ternyata bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal bagaimana kamu merawat tubuh dan pikiranmu. Dengan memahami hormon-hormon ini, kamu bisa mulai menciptakan kebahagiaan secara ilmiah, alami, dan berkelanjutan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe dia. Dan tulis di komentar, hormon mana yang paling sering kamu rasakan akhir-akhir ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia.